Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama ke Mas Adel terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena faktanya juga beberapa oknum dari HMI juga kemudian ditangkap dan dijadikan tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, kami melihat bahwa di balik demo itu ada sengkuni-sengkuni politik. Sengkuni ini kan dalam tokoh pewayangan itu orang yang cerdas, punya kekuatan dan punya ambisi. Tapi licik. Nah, dia gunakan kecerdasan dia ini untuk menghasut orang sehingga terjadi perpecahan demi kepentingan dia dan kroni-kroninya. Nah, kami menduga SBY lah sengkuninya. Sekarang saya akan menyampaikan pandangan, sikap, dan rekomendasi Partai Demokrat. Bagaimana sebaiknya kita semua menyikapi rencana gerakan unjuk rasa 4 November mendatang. Kita ini sering gaduh, gerusa-gerusu, panik, dan bertindak reaktif tak menentu. Sibuk, tapi value-nya tidak ada. Kita sering tidak tidur untuk melakukan banyak hal, untuk atasi masalah. Ternyata masalah tidak bisa diatasi. Oleh karena itu, kami berpendapat dengan apa yang terjadi, yang bergulir sekarang ini, dari hari ke hari, dari jam ke jam. Saya pantau, saya dengarkan, bagaimanapun unjuk rasa harus kita cegah. Harus kita gembosi. Sekat, tutup di luar kota Jakarta. Jangan sampai ada yang masuk dari daerah-daerah, dari provinsi yang lain. Langkah-langkah itu boleh dikatakan tidak salah. Tidak salah dalam arti akan jauh lebih baik. Tidak perlu harus ada unjuk rasa, apalagi unjuk rasa yang besar, apalagi yang bisa anarkis, tetapi masalah selesai. Sepanjang masalah itu bisa diselesaikan, itu yang terbaik, nilainya 100. A+. Mari kita bertanya sekarang. Sebenarnya apa masalah yang kita hadapi ini? Apa masalahnya saudara-saudara dan kenapa di seluruh tanah air, bukan hanya di Jakarta, saya kira semua memantau, di Sumatera, di bagian Jawa yang lain, di luar Jawa yang lain, ya, rakyat melakukan protes dan unjuk rasa. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Mari kita lihat dari sebab akibat. Pasti adalah yang diprotes, yang dituntut. Tidak mungkin tidak ada. Ribuan rakyat berkumpul hanya untuk happy-happy, untuk jalan-jalan. Sudah lama nggak lihat Jakarta misalnya begitu. Barangkali karena merasa yang diprotes itu dan tuntutannya itu tidak didengar. Nah, kalau sama sekali tidak didengar, diabaikan, sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Sampai lebaran kuda masih akan ada unjuk rasa itu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pertama ke Mas Adel terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya terjadi? Karena faktanya juga beberapa oknum dari HMI juga kemudian ditangkap dan dijadikan tersangka. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, kami melihat bahwa di balik demo itu ada sengkuni-sengkuni politik. Sengkuni ini kan dalam tokoh pewayangan itu orang yang cerdas, punya kekuatan dan punya ambisi. Tapi licik. Nah, dia gunakan kecerdasan dia ini untuk menghasut orang sehingga terjadi perpecahan demi kepentingan dia dan kroni-kroninya. Nah, kami menduga SBY lah sengkuninya. Makanya kami laporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Dasarnya apa? Dari ada kalimat apa yang kemudian membuat Anda sangat kuat yakin bahwa sengkuni, salah satu sengkuninya adalah SBY? Di dalam video rekaman pidato Pak SBY di Cikles pada tanggal 2 November waktu itu. Awalnya memang kami melihat sejuk di pidato awal. Namun setelah kami dengar,
pada menit 22.15 misalnya, itu beliau menyatakan bahwa sampai lebaran kuda katanya, akan ada demo terus kalau Pak Ahok nggak diproses secara hukum. Dan terbukti, besok tanggal 25 mau ada demo lagi. Ada nggak jaminan bahwa demo itu tidak akan rusuh? Ada nggak jaminannya? Yang namanya lebaran kuda itu kan tidak mungkin terjadi. Jadi sampai kapanpun kalau Pak Ahok nggak diproses, akan ada demo terus. Ini menurut SBY. Baik. Di samping itu, beliau juga menyatakan bahwa jika kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, maka Pak Ahok mesti diproses hukum. Baik, kita ke Pak Didi Irawadi. Pak Didi, kami... Mari kita bikin mudah urusan ini. Jangan dipersulit. Minta maaf. Sekali lagi, mari kita bikin mudah. Mari kita kembali ke kuliah manajemen dan metode pemecahan persoalan. Itu semester 1 yang kuliah di ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan. Begini, Pak Ahok, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama, dianggap menistakan agama. Ayo, kita kembali ke situ dulu. Penistaan agama itu secara hukum tidak boleh dan dilarang. Kembali ke sistem hukum kita. Kembali ke KUHP kita. Di Indonesia sudah ada jurisprudensi. Sudah ada preseden. Sudah ada penegakan hukum di waktu yang lalu menyangkut urusan ini. Yang terbukti bersalah juga telah diberikan sanksi. Jadi, kalau ingin negara kita ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, jangan salah kutip, negara ini tidak terbakar oleh amarah para penuntut keadilan, Pak Ahok ya mesti diproses secara hukum. Jangan sampai beliau dianggap kebal hukum. Ingat, equality before the law. Itu adalah bagian dari nilai-nilai demokrasi. Negara kita negara hukum. Kalau beliau diproses, tidak perlu ada tudingan Pak Ahok tidak boleh disentuh. Bayangkan. Do not touch Pak Ahok. Bayangkan. Nah, setelah Pak Ahok diproses secara hukum, semua pihak menghormati. Ibaratnya jangan gaduh. Cegah tekanan dari manapun. Baik tekanan yang mengatakan, ini kepada penegak hukum ya, tekanan yang mengatakan, pokoknya Ahok harus bebas. Atau tekanan, pokoknya Agus ulangi. Pokoknya Gubernur Ahok harus dinyatakan bersalah. Tidak boleh, serahkan kepada penegak hukum. Apakah Pak Ahok tidak bersalah nantinya? Bebas. Atau Pak Ahok dinyatakan bersalah. Jangan ditekan, biarkan para penegak hukum kita bekerja. Begitu aturan mainnya, begitu etikanya. Nah, boleh rakyat mengikuti dan mengawasi proses penegakan hukum. Begitu. Berarti bola sekarang ada di penegak hukum. Bukan di jalan-jalan raya. Bukan di tangan Pak Jokowi. Bukan di tangan para pemimpin organisasi massa Islam. Bukan di Partai Demokrat, partai manapun. Bola sekarang ada di penegak hukum. Jutaan mata rakyat Indonesia memandang, mengikuti melalui media tradisional maupun melalui media sosial. Bahkan percakapan di lingkungan Polri, di lingkungan kejaksaan,
di lingkungan pengadilan atau penegak para hakim, ataupun di jajaran pemerintahan di era keterbukaan dan di era digital society sekarang ini dengan cepat menyebar. Hati-hati. Hati-hati. Nah, harapan Partai Demokrat, saya kira harapan rakyat juga begitu, penegakan hukum haruslah fair, transparan, dan adil. Jangan direkayasa. Jika proses penegakan hukum berjalan benar, fair, transparan, dan adil, dan tidak direkayasa, rakyat harus menerima apapun hasilnya. Pak Ahok bisa terbukti bersalah, sebaliknya Pak Ahok bisa juga terbukti tidak bersalah. Dengarkan kesaksian pihak-pihak yang patut memberikan saksi. Saksi ahli, siapapun, silahkan. Ayo kita mendidik diri kita semua dengan menghormati proses penegakan hukum. Hukum sebagai panglima, dengan catatan para penegak hukum amanah, menjalankan tugasnya dengan benar, tanpa tekanan dari siapapun. Harus kita terima apapun hasilnya. Setelah ada putusan pengadilan, mungkin ada yang puas, bukan mungkin, saya kira pasti ya. Ada yang puas, ada yang tidak puas. Nah, kalau tidak puas, ada aturan mainnya. Bisa naik banding. Pihak yang berhak untuk naik banding. Sampai ke kasasi, sampai ke PK. Ada aturannya, terbuka. Begitu. Itulah justice system yang harus dihormati dan dijalankan. Lantas ada yang pertama, ada yang bertanya. Harus minum ya. Kalau ada salah-salah kata berarti kurang minum ini. Inilah rekan-rekan wartawan, kalau di rumah sendiri agak bebas bicara ini. Baik, saya lanjutkan dulu. Ya, mungkin ada yang berkomentar begini. Nah, kalau begini berarti ada motif politiknya dong. Wong Pak Ahok ini sedang jadi calon gubernur, kok tiba-tiba harus dilakukan proses hukum. Berarti ada politiknya, berarti tidak fair, berarti mengganggu beliau untuk menjalankan tugas sebagai calon gubernur. Bukan sebagai gubernur. Bahkan barangkali lebih jauh, ya kalau begitu pasti ada pihak yang menginginkan Pak Ahok tidak terpilih lagi jadi gubernur. Bisa dengar nih, luar biasa nih. Mari kita lihat. Negara ini negara kita sendiri, bangsa ini bangsa sendiri, Jakarta ini Jakarta milik kita semua yang di Jakarta. Mari kita lihat dengan pikiran jernih. Apa yang diucapkan oleh Pak Ahok, yang dilakukan oleh Pak Ahok berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 51, sebenarnya bukan pelanggaran aturan KPUD. Bukan termasuk aturan kampanye ansih. Kalau ditarik-tarik, ada juga kaitannya. Tapi sebetulnya bukan di situ letaknya. Tetapi ini berkaitan dengan pidana. Baik ada atau tidak ada pemilihan gubernur, masalah ini tetap harus diselesaikan. Begitu. Tolong dipisahkan. Dan kalau ada proses penegakan hukum,
menurut pandangan saya, Pak Ahok tidak kehilangan statusnya untuk juga menjalankan kampanye menghadapi pemilihan gubernur DKI Jakarta yang insya Allah pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 mendatang. Saya pribadi, Partai Demokrat berpendapat, tolong rekan-rekan wartawan, jangan dipenggal-penggal statement saya ini. Saya pribadi dan Partai Demokrat berpendapat pemilihan gubernur Jakarta mestinya tetap diikuti oleh 3 pasangan calon. Pak Ahok dengan Pak Jarot, kalau kita balik dari nomor urutnya, Pak Agus dengan Ibu Silvi, Pak Ahok dengan Pak Jarot, Pak Anies dengan Pak Sandi, 3 pasangan calon itu harus tetap diberikan kesempatan yang sama katakanlah untuk mengikuti kampanye ini. Biar ketiganya berkompetisi secara fair dan demokratis. Nanti rakyat Jakarta yang akan menentukan siapa yang menurut mereka paling tepat memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Hak rakyat, kedaulatan rakyat. Kami berpendapat tetap saja 3 calon. Yang penting harus dapat kita cegah terjadinya kecurangan atau kecurangan yang masif. Yang penting mereka-mereka yang harus netral, TNI, Polri, BIN, dan birokrasi harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Harus benar-benar netral. Serahkan kepada rakyat. Saya kira pasangan Agus Silvi, pasangan Anies Sandi tidak bangga kalau Pak Ahok tidak bisa bersaing karena WO. Jangan biarkan ruang dan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat. Begitu. Saudara-saudara, itulah pandangan dan usulan sederhana dan tulus dari Partai Demokrat. Kami tidak ingin, Partai Demokrat tidak ingin masalah politik, masalah sosial, masalah agama, dan bahkan bisa menjadi masalah keamanan ini tidak dapat diselesaikan dengan baik, lepas kendali, sehingga bisa menimbulkan situasi yang lebih buruk. Kita ingin negara dan pemerintahan terus bekerja dengan baik. Kita ingin Pak Jokowi terus melaksanakan tugasnya dengan baik untuk kita semua. Jangan sampai saudara-saudara, 250 juta rakyat Indonesia nasib dan masa depannya disandera oleh urusan satu orang. Saya kira tidak benar kehidupan bernegara ini. Macet. Karena urusan satu orang yang tidak bisa kita selesaikan secara benar, tepat, dan bijak. Para wartawan yang saya cintai, sekarang bagian kedua pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan isu-isu lain. Isu-isu ini mungkin sebulan terakhir ini atau 1-2 bulan terakhir ini diterpakan kepada saya, SBY. Pertama, tentang TPF Munir. Masih ada yang mengejar, mencari-cari, dan terus menimpakan kesalahan kepada SBY pribadi. Bahkan katanya SBY harus diperiksa oleh Jaksa Agung. Saya membaca statement Menko Polhukam Pak Wiranto
ditulis besar-besar di media massa, tidak ada instruksi Presiden untuk mengusut SBY dalam kaitan TPF Munir. 2 hari setelah itu saya menerima pesan dari jajaran Jaksa Agung bahwa pihaknya ingin bertemu dengan saya. Begini mudahnya, ini nggak salah negara. Kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir. Nggak kebalik dunia ini. Jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on. Ayo, gunakan akal sehat. Semua punya akal sehat. Rakyat punya akal sehat. Penegakan hukum menyangkut kasus meninggalnya almarhum Munir, aktivis HAM Indonesia. Di era pemerintahan yang saya pimpin, utamanya yang dilaksanakan oleh para penegak hukum, sudah saya jelaskan terang benderang. Bapak Presiden Jokowi juga telah mengetahui rekomendasi TPF Munir, meskipun kopi pertamanya masih dicari disimpan di mana, tetapi kopi dengan isi yang sama juga sudah didapatkan dan kita serahkan kepada Mensesnek untuk dilaporkan kepada Presiden Jokowi apa rekomendasinya. Dan apa pula sesungguhnya yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang saya pimpin dulu. Bola ada di tangan pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Bola ada di tangan para penegak hukum yang sedang mengemban amanah sekarang ini. Kalau menganggap yang dilaksanakan oleh para penegak hukum di era saya dulu belum rampung, harus diteruskan, dilanjutkan, sepenuhnya hak beliau. Jangan digeser masalahnya. Kopinya mana, kopinya mana. Sudah dilegalisasi oleh mantan ketua TPF, Pak Marsudi Hanafi, dicocokkan juga dengan anggota TPF yang lain, ya itu isinya. Masih bergulir, masih digoreng. Yang berikutnya lagi, perihal harta SBY yang jumlahnya 9 triliun. Berapa? 9 triliun. Na'udzubillah min dzalik. 9 triliun. Kalau benar saudara-saudara, harusnya saya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia. Versi majalah Globe Asia. Ya. Belum lama dirilis. Pada tanggal ini tanggal 6 Agustus atau tanggal 8 Juni? Agustus ya, 2016, 150 orang terkaya di Indonesia. Mulai dari kekayaannya yang 14,8 miliar dolar Amerika Serikat. Berapa rupiah itu? Sekitar 160-165 triliun. Hingga yang nomor 150, 110 juta dolar Amerika Serikat. Ini setara dengan 1,5 triliun. Mestinya SBY masuk di sini. Saya baca 10 kali nggak masuk. Ada yang ketawa, ada yang tidak ketawa. Katanya, berita 9 triliun ini pertama-tama disampaikan, disiarkan oleh sebuah televisi. Sampai sekarang belum diralat oleh televisi itu. Dan belum minta maaf. Tidak berarti saya akan segera melakukan somasi. Bukan. That is the fact. I am talking about the truth. Ada televisi, entah sengaja, entah diplesetkan, kekayaan SBY 9 triliun.
Bahkan sekarang diviralkan, disebarluaskan. Tiap hari orang, Pak SBY, Bapak dihantam terus ini apa-apa. 9 triliun Pak gitu. Hingga sekarang. Terus disebarkan. Nah, terhadap ini, fitnah yang keji ini, kalau saya punya kekuasaan sekarang ini, era sekarang ini barangkali yang memberitakan berita bohong itu sudah terbirit-birit. Yang menyebarkan fitnah itu sudah ketakutan. Barangkali dalam waktu 3 hari sudah ketemu. Bareskrim sudah menemukan siapa. Pertama kali yang menyebarkan berita akhirnya menjadi viral. Dan pasti ditindak. Mimpi saya. My dream. Dan saya punya hak konstitusi untuk bermimpi. My dream. Mudah-mudahan mimpi saya ini tidak dilaporkan ke Presiden Jokowi. Misalnya mimpinya SBY itu mengganggu stabilitas nasional. Mimpi saya, siapapun, rakyat kebanyakan termasuk saya, jika difitnah oleh televisi, dan pelaku sosial media melanggar hukum dan etika, itu juga mendapatkan perlakuan yang sama. Perhatian yang sama. Teduh. Justice for all. Tidak tebang pilih. Karena keadilan bukan hanya monopoli yang sedang memegang kekuasaan. Semua. Termasuk saudara-saudara kita yang tidak bisa membayar pengacara, yang tidak berani melapor ke polisi. Dari harta 9 triliun, masuk lagi sekarang rumah yang diberikan oleh negara kepada SBY. Pemberitaannya luar biasa menyangkut ini. Lagi-lagi, sebuah TV mengatakan luasnya 5.000 meter persegi. Ada lagi luas tanahnya 3.000 meter persegi. Kawan-kawan, teman-teman, saudara-saudaraku yang mendengarkan statement saya ini, mudah-mudahan tidak dipotong, tidak diedit. Oleh karena itu YouTube-nya segera di-upload nanti, biar mereka mendengarkan utuh ucapan saya ini. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, Undang-Undang itu sudah ada sejak tahun 1978. Bukan dibikin oleh SBY. Di era SBY, DPR dengan pemerintahan SBY, bukan. 1978, 1978. Salah satu bunyinya, mantan presiden dan wakil presiden, dulu bunyinya bekas. Bekas sekarang dianggap bekas barang atau rosokan, sekarang mantan. Mantan presiden dan wakil presiden diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. All former presidents and all former vice presidents. Dulu tidak ada aturannya. 2014 kita atur. Misalnya, kalau sebelumnya ada pejabat yang punya luas tanah 3.000 meter persegi, 4.000 meter persegi, bangunannya 2 kapling, 3 kapling, kita atur. Kita atur di era saya dulu, luasnya maksimal 1.500 meter, tanahnya 1.500 meter persegi, 1.500 meter persegi. Dan yang diberikan oleh negara kepada saya jumlahnya kurang dari 1.500 meter persegi. Bagaimana 5.000 meter? No guilty feeling. Tenang. Bahagia menyebarkan berita seperti itu. Saya tidak tahu by design or by chance. Saya juga tidak tahu ketika Sekretariat Negara mengumumkan, ya kami sudah menyerahkan rumah kepada mantan
Presiden SBY dijelaskan nggak yang lain juga terima? Jangan-jangan dikira hanya saya yang dikasih.